oleh Tuhan. Siapa yang mau membuka pintu, dia akan masuk dan bersama-sama dengan kita. Haleluya, 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 hormat dan syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, hanya Engkau yang layak terima sanjungan kami. Hati kami terus bersyukur pada Tuhan, karena Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang setia, Bapa yang sungguh-sungguh ada bagi kami setiap saat. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan di minggu yang ketiga. Tuhan boleh pertemukan kami kembali di tempat ini. Kami boleh bersatu, kami boleh bersekutu, dan kami mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Terlebih kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Kami siap Tuhan, hati kami bagi-Mu hari ini. Kami siap memuji Engkau, kami siap mengagungkan Engkau. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, kiranya boleh jadi atas tuntunan Tuhan, sejak awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan seluruh orang tua yang ada di tempat ini, para janda, duda, dan juga kami sekalian. Kami telah memuji, mengagungkan nama-Mu, dan itu merupakan bagian kami untuk kami persembahkan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenalkan kita semua hari ini boleh ada di sini, boleh bersekutu, boleh beribadah bersama-sama. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Bagi Mama Helda sudah kenal, sudah kurang lebih 4 bulan saya sering bolak-balik ke Pangsoe dan menginap di sini. Dan mungkin kebanyakan bagi bapak mama saudara, mama semua, oma-oma yang ada di sini, saya orang baru. Saya nama Grever Polo. Ya, saya lahir besar di Kuanino. Kuanino itu dari bahasa Timur, Kuan dan Nino, artinya kampung bersih, kampung cermin. Ya, dari dulu Kuanino terkenal dengan bersih, desa yang bersih. Menurut cerita orang tua seperti itu. Ya. Saya beribadah di gereja di Gimit, Koinone Kupang. Bapak saya dulu seorang pendeta. Bapak saya sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu ya, dari tahun 1994, 23 Juli 94 bapak saya meninggal, dan mama saya janda sampai sekarang. Saya anak seorang janda, dan kami dibesarkan dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebelum bapak saya meninggal, kira-kira 1 atau 2 tahun sebelum beliau meninggal, kami biasa di rumah beribadah. Jadi bapak bilang begini, kalau saya meninggal tidak ada warisan untuk kalian. Bapak hanya bilang begini, kalau saya meninggal warisan saya untuk kalian cuma 2. 1, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, sekolah. Karena kalau nanti ada warisan materi atau harta, satu saat kalian saudara akan berbunuh, rebut itu harta. Tapi kalau beribadah kepada Tuhan dan sekolah, tidak ada satu orang pun yang bisa ambil dari kamu, kecuali kamu berikan itu kepada mereka. Dan itu yang kami rasa sampai sekarang. Ya. Bersyukur Tuhan berikan orang tua yang sangat baik. Bapak saya dulu pendeta di Rote, mungkin kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Rote di tahun 60-an sampai 70-an. Kira-kira tahun 68 sampai 74. Saya punya bapak melayani di Rote Barat, ketua klasis Rote Barat, Gimit waktu itu. Keliling dari hampir seluruh Pulau Rote sampai Dau, naik kuda untuk melayani. Biarlah gereja Tuhan bertumbuh seperti kata Yesus Kristus kepada kita semua melalui Simon Petrus dalam Matius 16. Di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku, dan alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Itulah gereja yang sesungguhnya. Alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Ya, kalau gereja masih takut dengan maut, gereja masih takut dengan setan, jemaat-jemaat gereja masih takut jalan di gelap, nah itu berbahaya. Ya, itu bukan gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Saya ajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Hineni Heani Mimaas. Itu bahasa Timur atau bahasa apa? Tidak ada bahasa Timur itu ya, itu bahasa Ibrani. Hineni Heani Mimaas, itu bahasa Ibrani. Nanti saya cerita kenapa sebutan atau kata-kata ini muncul ya. Artinya dalam bahasa Indonesia begini, ini aku Tuhan, orang miskin yang melayanimu. Hineni Heani Mimaas, ini aku Tuhan, orang miskin yang melayanimu. Kita baca Matius 5 ayat yang ketiga. Ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ya. Kalau oma-oma semua sudah dapat, bapak-bapak sudah dapat, kita baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan ini. Ya. Matius 5 ayat 3 ini ucapan bahagia yang pertama kali Yesus ucapkan di dalam khotbah di bukit. Ya. Sebuah khotbah yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pun mengagumi ajaran Tuhan Yesus ini. Ya, Matius pasal 5 ayat 3, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Mungkin nanti orang yang kaya tersinggung. Kalau begitu beta tidak ada bagian di kerajaan surga. Nah, mari nanti kita renungkan bersama-sama ya. Latar belakang dari ayat ini atau dari cerita Hineni he Animi Maas, kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan karena itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sangat bangga sampai sombong. Karena kami bangsa pilihan Allah. Mereka sangat bangga, terlalu bangganya sampai sangat sombongnya. Sehingga bangsa-bangsa di sekitar mereka itu mereka sebut kafir. Yang bukan Israel, bukan Yahudi itu anjing. Itu bukan manusia. Mereka sangat bangga sekali. Kita tahu cerita Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang ingin sendiri, Tuhan yang mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sebuah istilahnya sebuah migrasi, sebuah perpindahan satu bangsa yang sangat luar biasa. Bayangkan misalnya seluruh orang Indonesia ini tinggalkan Indonesia ini pergi ke suatu tempat. Sangat heboh, sangat luar biasa. Atau mungkin lebih kecil, satu TTS ini keluar tinggalkan TTS, pergi ke mana begitu? Pergi ke Rote, pergi ke Sabu, itu sangat heboh. Satu bangsa keluar dari Mesir, jutaan orang dipimpin oleh seorang yang bernama Musa, yang Tuhan pilih sendiri. Mereka sangat bangga. Kemudian apa lagi? Mereka harus melewati Laut Teberau. Tidak ada teknologi, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun yang bisa menolong mereka menyeberangi laut itu. Tapi Tuhan dengan mujizatnya suruh Musa menunjuk laut itu, dan laut itu terbelah dan mereka keluar. Mereka jalan melewati padang gurun, kelaparan, minta makan, Tuhan kasih makan, Tuhan berikan mana. Mereka minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Mereka tidak ada air, mereka berseru minta air, Tuhan suruh Musa keluarkan air dari batu karang. Mereka sangat-sangat terjamin. Tuhan pelihara mereka dengan mujizat yang luar biasa. Itu menambah kebanggaan dan mereka. Lalu mereka masuk ke tanah perjanjian, melalui peperangan di bawah pimpinan Yosua, mereka menguasai tanah itu. Lalu pemimpin berganti pemimpin sampai kepada Raja Daud. Dan Raja Daud berhasil mempersatukan seluruh Israel menjadi satu kerajaan. 12 suku dikumpulkan menjadi satu kerajaan. Kemudian Daud meninggal. Daud satu-satunya raja di Israel yang melihat anak kandungnya naik tahta menggantikan dia. Hanya Daud satu-satunya raja. Israel berganti raja, tapi hanya Raja Daud yang melihat anak kandungnya naik tahta menggantikan dia, yaitu Salomo menggantikan Daud. Di masa Salomo, Israel menjadi sangat-sangat jaya. Istilah sekarang negara adikuasa. Tidak ada yang bisa lawan Israel. Mungkin hampir seluruh bangsa di dunia takluk pada Israel. Kenapa? Karena rajanya sangat berhikmat, kekuatan politik luar biasa. Di masa Salomo, Alkitab berkata emas dan perak itu tidak ada harganya, seperti batu di jalanan. Sangat-sangat kaya. Dan di saat itulah juga kelihatannya, ya dari firman Tuhan kita lihat Israel bertambah sombongnya, sehingga mereka meninggalkan Tuhan Allah. Salomo memimpin penyembahan berhala yang Tuhan sudah ingatkan sebelumnya. Di dalam hukum yang pertama dikatakan, jangan menyembah Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membangun bagimu, membuat bagimu patung menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembahnya. Tetapi Salomo justru dia yang mempengaruhi seluruh bangsa Israel menyembah berhala. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan menghukum bangsa pilihannya. Apa yang terjadi? Kalau tadi mereka satu bangsa jutaan manusia tinggalkan Mesir masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, sekarang mereka harus keluar dari tanah perjanjian, dibuang ke Babel. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berkehendak untuk Salomo membangun bait Allah. Bait Allah itu adalah simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau di dalam bait Allah itu ditaruh tabut perjanjian, tabut Allah. 10 hukum Allah ada di situ. Ada di situ juga tongkat Musa tongkat Harun yang pernah berubah, ada bertumbuh tunas. Di situ juga ada mana yang Tuhan pernah berikan kepada mereka sebagai tanda pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Jadi kalau bangsa Israel mau berperang kemana-mana, mereka akan membawa tabut perjanjian itu, karena itu simbol dari kehadiran Allah. Tapi karena mereka menyembah berhala, Tuhan menghukum mereka, bait Allah dihancurkan, mereka harus keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian, pergi ke Babel.
Jadi mereka sangat menderita. Kenapa? Mereka berada di daerah musuh. Di Babel itu bukan tanah kelahiran mereka. Mereka tidak ada di tanah kelahiran mereka, di tanah airnya. Yang kedua, mereka harus meninggalkan bait Allah. Padahal, kalau mereka mau mempersembahkan korban penebus dosa, korban itu harus dipersembahkan di bait Allah. Jadi, selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel, karena mereka dibuang ke Babel 70 tahun, dosa mereka tidak ada yang ampuni. Karena mereka harus persembahkan korban penebus dosa itu di bait Allah. Mereka menangis. Mereka punya simbol politik, simbol budaya. Hilang semuanya. Seluruh kebanggaan Israel hilang. Jadi selama di Babel mereka menangis meratap. Kalau mama-mama, oma-oma baca Mazmur 137, itu nyanyian ratapan mereka. Karena dibilang apa? Bagaimana kami bisa bernyanyi, menyanyikan nyanyian sukacita di tanah kami dibuang, di tanah asing ini. Mereka bersedih hati setiap hari. Jadi di situ mereka mulai sadar bahwa mereka itu bukan apa-apa. Mereka orang miskin. Mereka tidak ada artinya. Mereka sudah dibuang dari kebanggaan mereka. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan, tidak harus bawa kambing kah, domba kah, sapi kah, ayam kah, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah mati ganti kita. Amin. Kita tinggal minta ampun pada Yesus, ampuni saya orang berdosa. Saya orang miskin, saya orang berdosa, ampuni saya. Di dalam kasih-Nya, Dia mengampuni kita. Kenapa? Ada sebuah percakapan Yesus dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3. Ada satu ayat yang pas saya yakin mama-mama semua menghafal ayat itu, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelum ayat 16 dari Yohanes pasal 3 ini yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16, ada ayat 14-15 percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Yesus bilang kepada Nikodemus begini, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan, supaya barang siapa yang memandang kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Kita lihat ceritanya. Kenapa Musa harus tinggikan ular di padang gurun? Waktu di padang gurun itu mereka melawan Tuhan. Mereka bersungut-sungut melawan Tuhan. Padahal Tuhan sudah pelihara mereka. Mereka bertanya, adakah Tuhan di sini? Mereka bersungut-sungut melawan Tuhan. Lalu Tuhan perintahkan ular-ular itu datang pagut mereka, gigit mereka. Banyak yang mati. Tapi banyak juga yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami sakit, kami binasa, kami mau mati. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, buatlah ular tembaga, lalu naikkan di atas satu kayu, dan perintahkan siapa yang mau selamat, mau sembuh, pandang ular itu, maka dia akan sembuh. Lalu semua orang memandang ular tembaga itu dan mereka sembuh. Lalu Yesus katakan, yang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu, seperti itu. Jadi begitu itu bukan bicara soal kasihnya Allah gitu. Tapi seperti itu. Seperti Musa tinggikan ular di padang gurun, seperti itu juga anak manusia akan ditinggikan. Dan siapa yang melihat kepada anak manusia itu, dia beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau kita menderita, kita sakit, kita butuh apa? Kita bilang, Tuhan, saya butuh Engkau, saya rindu Engkau. Berseru kepada Yesus. Firman Allah jamin, siapa yang memandang kepada anak itu, anak tunggalku, dia beroleh hidup yang kekal. Dia tidak akan binasa. Itu janji Allah. Dan kita tahu Allah setia. Firman Tuhan berkata, Allah setia. Makanya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kalau kamu mengalami pencobaan itu biasa. Itu biasa dialami manusia. Itu bukan hal yang luar biasa. Sebab apa? Allah setia. Karena ketika pencobaan itu kamu hadapi, Allah akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Amin. Ingat, pencobaan berbeda dengan ujian. Kalau kita di sekolah itu, kalau kita yang pernah sekolah, tidak pernah nama cobaan harian, betul kan? Tidak pernah ada cobaan kenaikan kelas, betul ya? Yang ada namanya ujian kenaikan kelas. Ujian itu untuk menguji kualitas kita, lalu kita naik tingkat. Tapi cobaan tujuannya untuk menjatuhkan kita. Jadi kalau iblis mencobai kita, Allah bisa pakai itu menjadi ujian untuk kita naik kelas, untuk kualitas iman kita. Sehingga saya percaya penderitaan tidak pernah menghancurkan iman kita. Penderitaan tidak pernah hancurkan kita. Penderitaan hanya akan menjadi bukti seperti apa iman kita. Amin.
Makanya ketika kita menghadapi penderitaan, kita akan memanggil nama Tuhan. Ketika kita sakit, itu saat dimana sering kita refleksi, kita pikir, Tuhan, saya sudah berdosa, saya minta ampun. Saya sudah banyak salah, makanya saya sakit. Ini kesalahan karena saya, Tuhan. Saya menderita karena saya. Ampuni saya. Itu Tuhan, ubahkan cobaan menjadi ujian. Iblis pakai sakit kita untuk, kamu jangan percaya Tuhan lagi. Kamu habisi hidup kamu, hidup kamu tidak ada harga lagi. Kamu miskin, kamu bodoh, orang semua rendahkan kamu. Tidak ada harga diri kamu lagi. Tapi Allah pakai itu untuk menjadi ujian. Kamu percaya iblis atau percaya saya? Amin. Yesaya 43:4 berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, pandang kepada Yesus. Dia sudah menanggung semua yang harus kita tanggung. Makanya di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Murka Allah yang harus ditanggung manusia, sudah aku bayar. Sehingga dalam surat di Korintus, Paulus berkata, seluruh hutang dosa kita ini sudah dibayar di kayu salib, sudah terpaku di kayu salib. Sekarang saya tanya, misalnya, minta maaf, saya tanya Mama Helda. Kalau suatu saat Mama Helda ini berhutang, punya hutang, hutang itu begitu banyaknya, begitu besar jumlahnya, sehingga bekerja dengan usaha apapun, sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, tidak bisa dibayar. Pertanyaannya, bagaimana cara Mama Helda membayar hutang itu? Kan namanya hutang harus dibayar, betul ya? Kalau kita berani berhutang, harus berani bertanggung jawab bayar. Nah, sekarang bagaimana cara Mama Helda membayar? Karena dengan sampai kapanpun, bahkan sampai mati, kerja keras 24 jam sehari pun, hutang itu tidak bisa dibayar. Karena apa? Karena terlalu besar jumlahnya. Bagaimana cara membayar? Tidak ada caranya, betul? Amin. Karena sampai mati pun tidak bisa dibayar. Misalnya kita berhutang entah mungkin berapa triliunan atau berapa lagi gitu. Begitu besarnya, tidak bisa dihitung. Hitung saja capek. Sampai mati saja hitung pun, kita hitung sampai mati pun jumlah itu tidak selesai karena terlalu banyak. Cara membayarnya ada dua. Mama perhatikan ini. Cara membayarnya ada dua. Satu, orang yang kepadanya Mama Helda berhutang, misalnya Mama Helda berhutang, Mama nama? Mama Dina. Misalnya Mama Helda berhutang kepada Mama Dina, lalu Mama Dina bilang begini, Mama Helda, hutangnya saya hapus. Amin. Hutang itu terbayar tidak? Terbayar tidak? Terbayar. Karena sudah dihapuskan, hutangmu saya hapus. Atau cara yang kedua, ada seseorang yang sangat mengasihi Mama Helda, lalu dia datang, dia bilang, Mama Helda punya hutang? Iya. Berapa banyak? Sekian hutang saya. Hutang Mama Helda saya bayar. Amin. Amin. Maka Mama Helda masih punya hutang? Tidak. Kalau begitu, orang yang kepadanya Mama Helda berhutang masih bisa tagih hutang itu? Tidak bisa lagi. Dia mungkin bisa ganggu-ganggu, betul kan? Tetapi hutang itu tidak ada lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita punya hutang kepada Allah begitu banyak sampai mati pun tidak bisa dibayar. Tapi Allah demi kasihnya dia bilang, hutang kamu saya bayar. Hutangmu dilunasi. Itu cerita seperti seorang yang berhutang kepada raja. Dia merengek-rengek, kasih saya waktu, saya bayar. Raja bilang, hutangmu saya hapus. Tapi ketika dia keluar, dia ketemu dia teman yang hutangnya lebih sedikit, dia hajar temannya. Raja itu marah lalu hukum dia. Cara yang kedua, karena kita berhutang kepada Allah tidak bisa dibayar, Yesus bilang, saya mati ganti kamu. Saya bayar hutangmu. Karena itu iblis mungkin bisa ganggu kita. Kamu berdosa, kamu jahat, kamu mati, kamu binasa di neraka. Dia hanya bisa ganggu. Jangan percaya gangguannya. Karena kita tidak berhutang lagi kepada dia. Maka firman Allah berkata, kamu telah dibeli dan hargamu lunas dibayar. Di atas kayu salib, saya sudah membayarnya. Jadi jangan percaya kepada iblis. Karena dia jahat, karena dia pembohong. Yesus berkata dia itu bapa segala dusta. Dia datang timbuk kita. Kalau kita percaya seperti Hawa percaya ular, kita binasa. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, kepada firman-Nya, kita selamat. Kita tidak akan binasa. Nah, di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel di Babel itu, karena mereka menderita, mereka dulu bangga, saya kaya raya emas dan perak, bagi saya tidak ada harga. Saya bangga, saya bangsa pilihan Allah. Ketika Allah membuang mereka, mereka stres, mereka tertekan. Mereka akui, Tuhan, kami orang miskin. Kami tidak punya apa-apa. Tanah kelahiran saja kami tidak punya. Tanah air kami tidak ada.
Kebanggaan kami sebagai orang Yahudi, orang Israel, sebagai orang-orang pilihan Allah sudah hilang. Kami terbuang di tanah orang. Disitulah mereka ingat kepada Allah dan mereka mencari Allah setiap hari. Mereka mulai beribadah setiap hari, tetapi mereka tetap merasa berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa korbankan korban penebus dosa. Tidak ada caranya. Karena korban penebus dosa harus dipersembahkan di bait Allah. Itu perintah Allah. Lalu mereka mencari Allah. Jadi ketika mereka beribadah, ya, mereka punya song leader seperti tadi Mama Hela pimpin di sini. Mereka punya pemimpin pujian. Setiap kali ketika memimpin ibadah, dia akan menyanyikan lagu tadi. Hineni heani mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin yang melayani. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, jangan sombong. Apapun yang kita lakukan, jangan menyombongkan diri. Kita orang miskin di hadapan Allah. Kita tidak bisa bayar hutang kita kepada Allah. Di hadapan Allah, dosa sama dengan hutang. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita berhutang kepada Dia. Dan kalau Allah tagih kita bayar hutang itu, kita tidak bisa bayar. Namanya orang berhutang pasti tidak punya uang untuk bisa bayar, betul? Kalau dia bisa bayar, berarti dia tidak punya hutang lagi. Kita orang yang berhutang kepada Allah. Kita berdosa kepada Dia. Tapi oleh kasih-Nya, Dia telah ampuni kita. Bapak, Mama, dan Saudara, iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Banyak kita mengejar iman yang besar, tetapi salah. Apa iman yang benar? Yang tadi, ya. Iman yang benar adalah kita percaya kepada Kristus. Dia yang telah menebus kita. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Kita ditebus karena kasih karunia Allah. Apa arti kasih karunia? Kasih karunia artinya kita terima dengan cuma-cuma, tanpa usaha. Tanpa usaha kita. Itu kita terima dengan cuma-cuma. Di dalam bahasa Yunani, yang tadi kita baca ada kata miskin. Dalam bahasa Yunani, miskin ada dua jenis kata. Satu namanya penes, satu namanya tokos. Dalam bahasa Yunani kata miskin ada dua, penes dan tokos. Penes artinya orang memang dia hidup sangat sederhana, tetapi setiap hari dia masih punya makan. Dia bekerja, punya penghasilan, tapi penghasilannya itu hanya cukup makan satu hari. Habis itu besok dia tidak punya makan lagi. Dia harus kerja lagi, baru bisa makan. Itu penes. Orang yang begitu sederhana, begitu miskinnya, tetapi dia masih bisa berusaha untuk bisa makan. Yang kedua adalah petokos. Petokos ini orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, hidup hanya karena belas kasihan orang lain. Makan pun tidak bisa, kecuali orang berbelas kasihan kepada dia. Tokos. Nah, petokos ini kata yang dipakai Yesus di dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang petokos, orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Nah, jadi kalau kita ya, kalau kita punya sesuatu dan kita sadar apa yang saya miliki ini karena belas kasihan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin bisa apa-apa. Nah, itulah tokos. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, tinggallah di dalam aku dan firman tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sehingga orang yang miskin di hadapan Allah bisa benar-benar orang yang miskin secara ekonomi, tetapi bisa juga orang kaya. Dia punya sesuatu, tetapi dia mengakui semua yang saya miliki adalah karena Tuhan. Bukankah firman Allah berkata, kamu datang ke dalam dunia telanjang, kamu akan kembali pun telanjang. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang kita terima hanya karena belas kasihan Allah di hadapan kita. Kalau kita sadar benar-benar ini, kita percaya sungguh-sungguh ini, maka kitalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kata Yesus, kamulah yang punya kerajaan Allah. Di hadapan dunia, menurut orang dunia, kita ini miskin, tidak punya apa-apa. Tetapi justru di hadapan Allah, kita orang yang punya segala-galanya. Sebab kerajaan Allah itu milik kita. Nah, mari kita sadar sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Karena firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong itu dia lawan. Orang yang sombong itu menjadikan dirinya musuh Allah. Mari kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Tetapi bapak-bapak, mama, omo semua, kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang sangat menggagakan manusia. Dunia mengajari kita begini,
Jika kamu berusaha, kamu pasti bisa. Kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Padahal Yeremia 17 ayat 5 dan sampai 7 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya. Ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita sedang hidup tengah-tengah dunia yang sangat memegahkan kekuatan manusia. Manusia bisa buat apa saja, manusia punya kemampuan, punya talenta, punya potensi. Kita pasti bisa. Itu ajaran dunia ini. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Ada juga istilah di dalam dunia industri, dunia usaha berkata sumber daya manusia. Seolah-olah manusia itu punya sesuatu yang bisa dilakukan. Benar, tetapi kita bisa bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena Allah yang menolong kita. Bapak mama, saudara, oma-oma, ya. Seseorang itu berharga, berarti bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena siapa yang memiliki dia. Amin. Kita ini berharga, kita ini menjadi kaya, kita ini menjadi berarti bukan apa yang kita miliki, tetapi karena siapa yang memiliki kita. Ada seorang anak misalnya miskin di jalan, tiba-tiba presiden lewat, ketemu dia, presiden angkat dia menjadi anak angkat presiden. Dia berharga tidak? Berharga, karena presiden memiliki dia. Kita jauh berharga karena yang memiliki kita siapa? Allah semesta alam ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita sangat berharga. Yang tadi Yesaya 43 ayat 4 berkata, engkau berharga di mataku. Saya mohon izin Bapak Saudara, saya punya satu uang di sini, uang 2.000 saja. Mama-mama, oma-oma percaya tidak bahwa ini uang 2.000? Percaya. Keadaannya baik atau rusak? Lumayan baik, ya. Lipat-lipat masih rapi, tapi masih rapi. Kalau saya kucak-kucak begini, keadaannya makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Tapi dia 2.000 atau jadi 1.000 karena buruk? Tetap 2.000, betul ya? Kalau saya minta maaf, sumber-sumber ludah, saya injak-injak dia, saya buang di lompor. Atau mungkin minta maaf, saya buang di toilet. Lalu orang ambil, bau tidak? Bau. Ada yang masih mau terima uang seperti itu? Masih. Harganya 2.000 atau turun jadi 500? Kenapa tetap 2.000? Kenapa tetap 2.000? Siapa yang memberi nilai kepada uang ini? Ya? Pemerintah. Kalau tertulis ini Bank Indonesia. Apa artinya mama-mama? Keadaan apapun kita tidak pernah merendahkan harga kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita menerima harga itu bukan dari manusia, tapi Allah pencipta kita yang menentukan kamu berharga di hadapanku. Manusia, setan, apapun juga tidak bisa merendahkan harga itu. Entah kita kaya, kita miskin, kita sehat, kita sakit, kita punya 2 tangan, kita tidak punya tangan, kita tetap berharga. Sebab yang menentukan nilai kita adalah pencipta kita. Amin. Karena itu kalau pencipta kita tidak mengatakan kita rendah, jangan merendahkan diri kita. Tapi kalau pencipta kita memerintahkan kamu rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, belajar menjadi orang rendah hati, kita taat karena dia pencipta kita. Amin. Kalau dia berkata kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kita lakukan karena dia pencipta kita. Tetapi apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menambah nilai kita. Usaha manusia apapun tidak akan menambah nilai atau merendahkan nilai kita. Karena nilai kita sudah paten, sudah klop, sudah full di hadapan Allah. Amin. Kita yang berdosa ini Yesus tebus dengan darahnya, dengan nyawanya dia berikan ganti kita. Kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan terhadap kita. Amin. Kita mau berbuat baik sebaik apapun tidak akan pernah menambah nilai kita. Karena kita bernilai karena apa yang Allah lakukan kepada kita semua. Itu yang buat kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berkata, ini heani mimaas. Ini aku Tuhan. Orang miskin yang melayanimu. Orang miskin yang kalau tanpa belas kasihanmu, saya tidak ada arti apa-apa. Tanpa kemurahanmu, saya bukan apa-apa. Tanpa engkau, saya binasa Tuhan. Tolong saya, ampuni saya dan kasihanilah saya. Itu akan menjadi doa kita setiap hari. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu, kita berusaha, itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah membuat kita berharga di hadapannya. Karena Yesuslah kita menjadi berharga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus. Apapun yang orang katakan pada kita, silakan katakan. Itu tidak akan menambah nilai hidup kita. Itu tidak akan merendahkan kita. Tidak akan pernah bisa. Mereka yang menyalibkan Yesus, hajar Yesus habis-habisan, paku dia, hancurkan tubuhnya, Yesus tetap berharga. Amin.
Justru kehancuran dia itu membuat kita menjadi selamat di hadapan Allah. Dan itulah yang kita syukuri. Makanya Yesus katakan, seperti itulah, seperti orang memandang ular itu dan dia menjadi sembuh, demikianlah siapa yang memandang kepada aku, siapa yang berseru kepada namaku, dia selamat. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Yesus Tuhan, haleluya. Selalu menghibur. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Tetesan air mata. Bila badai menderu. Bila badai mengemuh. Dan gelombang badai. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia. Yesus sahabat kita semua. Terima kasih. Dia sahabat kita. Terima kasih. Dalam segala susahku, Yesus Tuhan selalu menghibur. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Tetesan air mata. Terima kasih Tuhan. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Dia sahabat kita. Yesus dalam segala susahku. Haleluya. Selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Sekali lagi, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau setia bagi kami. Haleluya. Sebelum saya menutup dalam doa, bagi mungkin mau mama semua di sini yang mau menerima Yesus, membuka hatinya dan menerima Yesus, boleh mengikuti kata-kata saya pada saat ini. Boleh angkat tangan dan mengikuti kata-kata saya pada saat ini. Bagi mama yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan itu kita akan menerima hidup yang kekal karena kita memandang kepada Yesus. Boleh mengikuti kata-kata saya pada saat ini. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Saya buka hati saya. Masuk ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Roh Kudus, tolong saya dewasa dalam Tuhan. Terima kasih Bapa telah mengangkat saya menjadi anak-anak. Dalam nama Yesus Tuhan. Oke.
Amin. Silakan turun tangan bagi mama-mama saat ini yang punya pergumulan pribadi, yang rindu didoakan. Mungkin pribadi sendiri atau punya pergumulan terhadap keluarga atau saudara yang lain, boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami orang miskin, Tuhan. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kami banggakan di hadapan Tuhan. Kehidupan telah kami terima darimu. Engkau pencipta kami. Dan saat ini kami bawa diri kami di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan Allah pencipta kami. Ampuni kami dan kasihanilah kami. Saat ini kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami menderita, kami sakit. Keluarga kami punya pergumulan. Banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup ini. Tetapi tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha kudus. Engkau El Shaddai. Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Setiap hari kami datang kepadamu. Mohon belas kasihan. Biarlah hati kami terus memandang kepada Tuhan Allah kami. Firman Allah berkata, barang siapa yang memandang kepada Yesus diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Tuhan, tolong kami. Mungkin Engkau tidak mau mengangkat kami dari penderitaan yang kami alami saat ini. Tetapi kami mohon, hiburkanlah kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi penderitaan ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Tetap berharap dan mengandalkan Engkau setiap hari. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Hanya karena kemurahan-Mu kami selamat. Kami boleh hidup. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Hanya Engkau yang dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami dan mengasihi kami. Engkau sudah menolong kami. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.